Masalah cek engine menyala di Daihatsu Sigra, khususnya yang 1.0 atau yang 1000 cc. Memang ini sering terjadi, guys. Oke, selamat datang di Jalan Perputri. Hari ini kita akan membahas problem di mobil Daihatsu Sigra 1000 cc, dan ini kebanyakan dan rata-rata memang sering terjadi yang namanya cek engine menyala di Daihatsu Sigra yang 1000 cc. Apalagi setelah habis disetem mesinnya, misalnya kena air atau bagaimana gitu, dia biasanya nyala. Tapi ketika kita hapus dengan mesin scan, dengan alat scan seperti itu, dia akan hilang dan sembuh seperti itu. Tapi permasalahan yang saya alami kali ini berbeda daripada yang lain, sempat membuat saya pusing 7 keliling, guys. Nah, makanya hari ini saya akan membagikan kepada teman-temanku semuanya agar dapat manfaat dari masalah yang saya alami beberapa bulan lalu, dan hari ini baru ketemu, guys. Oke, jadi mobil saya ini nyala cek engine-nya. Ketika saya bawa ke bengkel, saya cek ada trouble di bagian history, apalah namanya saya nggak ngerti, tapi itu di apa itu namanya, di piston 1 atau di bagian seri yang nomor 1 gitu, guys. Nah, jadi terindikasi apakah dia sudah mulai ngempos, ataukah kuilnya rusak, atau injektornya yang bermasalah seperti itu. Tapi setelah dihapus hilang, guys. Setelah dihapus hilang, tapi lagi-lagi ketika dia berjalan hingga 15-20 km dia nyala lagi, dan nyalanya itu ketika nyala dia indikator eco-nya tidak normal gitu, jadi akhirnya artinya mati gitu, guys. Tapi ketika dia nggak nyala cek engine-nya, lampu eco, indikator eco yang di odometer normal seperti itu, dan ketika dia nyala juga timbul berebet seperti tersendat gitu, guys. Ya, artinya memang ada permasalahan gitu. Nah, kalau kata bengkel bisa terjadi pistonnya yang sudah mulai aus atau bagaimana, tapi saya rasa tidak mungkin karena mobil saya ini baru 45.000 km. Jadi saya lihat juga masih sangat baik gitu, semuanya sangat baik dan bahkan normal seperti mobil normal pada umumnya. Makanya saya tidak percaya tentang itu gitu. Ketika saya 2 kali 3 kali tidak berhasil di bengkel, kemudian saya nekat untuk membongkar sendiri, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Dan ini akan saya bagikan ke teman-teman semuanya biar ngerti, biar tahu gitu. Ini permasalahan juga nanti ada di layar saya ini, apa permasalahannya seperti itu, nanti biar bisa ditutorialkan. Oke, ini adalah permasalahannya. Itu keterangan di atas P0201 history injektor sirkuit silinder 1. Oke, yang di bawahnya yang pertama P0300 history atau missing. Yang kedua P0301 history missing di silinder 1. Terus yang ketiga ini P1604 history abnormal engine start, seperti itu. Yang ketiga adalah P0301 pending missing di silinder 1, seperti itu, guys. Dan itu membuat saya pusing, dan akhirnya saya berinisiatif sendiri untuk membuka, karena saya beranggapan itu tidak jauh-jauh dari kemungkinan di soket-soket atau kabel yang kotor atau yang bermasalah dikit gitu. Oke, jika begitu kita langsung saja ke bagian yang bermasalah. Tapi sebelumnya, subscribe yang belum subscribe di channel Perputri, like, komen, dan jika perlu bagikan juga. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, sehat dan bahagia untuk teman-teman semuanya di mana. Oke, seperti inilah tampilan mobil saya. Semuanya masih rapi, bahkan belum pernah ada yang namanya tambah-tambahan misal variasi atau apa, tidak ada, karena ini mobil ini adalah benar-benar mobil yang masih alami gitu, guys, belum diapa-apakan dari sejak dikeluarkan dulu gitu. Dan ini permasalahannya ada di sini. Kita buka dulu ya ininya, nggak apa-apa. Tapi saya tidak membuka ya, guys ya, saya tidak membuka
Tapi saya akan memberitahu bagaimana bisa sembuh dengan saya berinisiatif sendiri gitu. Karena begini, permasalahan kita sudah tahu. Memang kalau kita mengira-ngira itu tidak bisa guys, karena mobil-mobil sekarang ini menggunakan yang namanya ECU atau menggunakan yang namanya komputer ya guys ya. Jadi mau nggak mau kita harus ke bengkel langganan atau ke bengkel resmi untuk mengetahui apa sih permasalahannya, seperti itu ya guys ya. Jadi kalau sudah tahu ya kita bisa, seandainya tidak sembuh atau dicoba beberapa kali tidak sembuh ya kita bisa coba sendiri. Tapi saya yakin kalau kemarin dicoba sekali lagi, saya rasa dengan kawan saya ini pasti dibukain semua seperti injektornya gitu, dan itu pasti sembuh gitu guys. Cuman karena kemarin dikira hanya permasalahan sepele, karena setelah dimatiin di restart pakai alat scan terus sembuh, dan dites berkali-kali juga tidak masalah. Cuman kemungkinan memang ngetesnya kurang jauh begitu. Jadi dia permasalahan ada di piston 1 begitu. Nah, saya sempat heran dan sempat bingung. Mobil ini sangat normal sekali ketika cek engine-nya mati gitu. Tapi ketika dia nyala agak berebut begitu guys. Sempat tidak habis pikir juga ya guys ya. Tapi saya beranggapan mungkin ini waktu ketika jalan di beberapa kilometer gitu. Jadi dia mulai seperti itu lagi, penyakitnya kambuh lagi gitu ya. Jadi kemungkinan saya beranggapan adalah di bagian kabel-kabel atau di bagian koilnya, atau memang ada sedikit kotoran yang kadang-kadang menghambat ketika dia sudah berjalan agak lebih lama gitu guys. Jadi mungkin menimbulkan sedikit trouble. Kalau zaman dulu seperti koil panas lah gitu ya guys ya. Tapi kalau sekarang kan tidak seperti zaman dulu, tapi kurang lebih kira-kira seperti itu. Akhirnya saya berinisiatif untuk membongkar sendiri, karena sudah pasti itu adalah tidak jauh-jauh dari yang namanya kuil ini guys. Tapi kuilnya saya lihat bagus semua, soket-soketnya juga bagus semua, bahkan soket injektornya juga bagus semua. Jadi saya fokus di yang nomor 1, karena yang bermasalah adalah yang nomor 1 seperti itu. Jadi saya udah begini, saya tidak membuka busi karena memang sudah dibersihkan, sudah ditune up, bahkan saya ganti busi baru, padahal busi yang lama masih bagus ya. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Nah, jadi ini injektor yang nomor 1 ini guys, ini. Nah, ini saya lepas kabel soketnya, saya lepas dan saya ini sebenarnya tidak bisa buka injektor seperti itu. Begitu saya lepas, saya goyang-goyang aja ya guys ya, goyang kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Nah, saya asal-asalan aja. Akhirnya setelah saya pasang, terus saya pasang kepala akinya. Oh ya maaf, tadi sebelum saya buka injektor, soket injektor, kabelnya salah satu kabel akinya harus dicopot seperti itu ya guys. Mau yang min atau yang plus gitu. Dan kemudian saya langsung aja, karena saya beranggapan mungkin ada pengerakan di bagian injektor atau ada sedikit kotoran gitu guys, makanya saya goyang-goyang aja injektornya kanan kiri seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah setelah saya pasang dan saya ini lagi, saya langsung coba saya jauh, bahkan saya nyobanya bukan tanggung-tanggung, saya nyobanya jauh-jauh guys. Dan ini sudah ada 2 hari ini, karena memang saya tidak mau membuat video kemarin karena saya belum coba. Nah, sekarang kita tes. Oke. Nah, sekarang sudah normal seperti layaknya mobil normal pada umumnya. Cek engine tidak nyala lagi, bahkan sampai jauh yang nyala cuman BBM nya karena memang belum diisi guys.
Oke, mudah-mudahan bermanfaat tutorial yang barusan ya guys ya. Ini karena adalah hal-hal yang ini adalah kabel yang kadang membuat pusing karena kita ke bengkel bahkan sudah pakai alat tidak ketemu dan akhirnya ketemunya hanya sepilih saja guys. Gitu. Makanya kadang-kadang penyakit yang kecil-kecil itu kadang-kadang adalah hal-hal sepilih seperti itu guys. Salah satunya adalah juga sering punya saya ini. Baik, terima kasih. Kembali aja kembali. Nano. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Aduh, kamera.